Tapi kamu pernah nggak dimarahin sama Al atau L? Kakak Al pernah. Kenapa dimarahin? Karena numpain sambel di kamarnya. Nikah sebelum 27 katanya insya Allah ke depannya tuh jalannya lebih teratur lah. Amin. Terus aku tuh kayak seneng banget lah gitu, sampai jangan ditiru ya. Aku sering bolos sekolah tuh demi nyewa studio gitu, demi ngeband gitu. Serius? Sampai gak naik kelas, jangan ditiru. Tapi Bunda tahu nggak? Hah? Bunda tahu? Bunda kira tahu kan gak naik kelas. Hai Besti, welcome back to Biana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kali ini aku kedatangan musisi berbakat, penyanyi, penulis lagu, dan pastinya seorang selebriti yang namanya selalu jadi perbincangan. Langsung aja kita sambut Du Jailani. Hai Du, apa kabar? Hai, baik. Sehat? Selalu yang terbaik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru-baru ini nih aku langsung mau ngebahas ya. Baru-baru ini Bunda Mayang mengunggah kebersamaan keluarga di YouTube. Ya. Ya. Kita lihat dulu cuplikan TBH berikut. Thank you. This one no good. Rasanya bonjol. Apa boncos? Bonjour. Seru banget sih Dul kalau ngelihat kebersamaan keluarga kamu ya, kayaknya sering kumpul semuanya deket gitu ya. Iya, alhamdulillah. Sering kumpul-kumpul gitu bersama pasangan masing-masing. Sering, alhamdulillah. Sering. Tanpa dan dengan pasangan, alhamdulillah sering. Sering ya. Seru banget kalau ngeliat kebersamaan tuh kayaknya semuanya tuh hangat, deket gitu ya. Ada nggak sih jadwal-jadwal kayak misalnya pokoknya seminggu sekali atau setiap hari apa kumpul gitu? Enggak sih, soalnya biasanya yang direncanain tuh selalu kayak nggak jadi gitu. Masa? Tapi giliran semua jadwal kosong, ayo kumpul langsung kosong semua Oh, gitu. mendadak langsung. Langsung Jadi mendadak nggak ada langsung, yang harus tiba-tiba hari rame apa. gitu. Oh, Nggak oke. ada. Nggak ada Kalau harus hari yang apa. Formal lebaran. Oh iya, tapi sering nggak kalau dalam sebulan nih? Paling sering atau paling sedikit berapa lama kalian berapa sering kalian kumpul? Sekali 2 kali lah. Pasti Sekali ada. 2 kali masih ada. Ya, Seru ya. banget. Kamu emang dari kecil dekat ya sama kakak-kakak kamu? Deket banget. Deket banget ya. Deket banget ya, bayangin dari kecil bertiga barengan terus gitu. Bedanya berapa tahun sih dari pertama, kedua, ketiga? Sama kakak Al 3 tahun, sama kakak El setahun. Oh deket-deket Iya. semuanya, makanya kayak seumur semua ya. Mm. Seru ya jadinya, jadi kayak temen gitu. Seru, iya jadi kayak temen. Kayak temen. Nah ngomongin soal keluarga nih Dul. Nasihat apa yang lagi sering banget dikasih ke kamu dari bunda, dedi, dan ayah? Mau soal percintaan. Jangan setengah-setengah dalam hidup, itu aja sih. Dari hidup oke. Ya maupun main musik atau maupun percintaan, maupun apapun itulah yang kamu pilih, jangan setengah-setengah gitu. You have to totally work and sungguh-sungguh meraih mimpimu gitu ya. Sungguh-sungguh meraih mimpimu, itu sih yang aku lagi belajar gitu ya. Karena kan biasanya anak muda itu kan lawannya kan rasa malas gitu kan. Pengen rebahan, mager. tapi alhamdulillah Bunda sama Ayah tuh Dede Ruan, Mami Mulan itu bukan tipe orang tua yang manjain anak ya. Manjain anak dalam artian ya manjain anak boleh, tapi kan kalau terlalu manjain kan jadi negatif. Ada gitu. waktunya gitu Iya, ya. itu. Jadi apa-apa bergantung sama orang tua. Alhamdulillah ya Bunda itu sangat-sangat keras terhadap anak, keras dalam artian yang Tegas. positif gitu ya. Maksudnya sebenarnya bisa aja gitu, kalau aku mau buat musik minta dong bikin musik gitu. Minta uang dong gitu, atau mau bikin acara, mau ngundang acara artis ini artis itu, minta uang dong, sebenarnya bisa aja gitu Iya, kan. iya. Tapi Bunda sama Ayah tuh, Dedi Irwan, Mami Mulan tuh selalu, kalau kamu mau mencapai mimpimu gitu ya, kamu harus berjuang sungguh-sungguh Sendiri. untuk mencapai mimpimu itu gitu. Apalagi kemarin Ayah baru cerita gitu ya. Kamu kan sekarang lihat Ayah enaknya doang gitu. Kamu nggak tahu dulu Ayah sekolah aja gitu harus naik berapa kilo dulu, harus jalan berapa kilo dulu untuk ke bus, untuk jalan berapa kilo gitu.
Bunda juga cerita, kamu kan lihatnya bunda sekarang yang enak gitu, kamu nggak tahu perjuangan ayah bunda zaman dulu seberat apa gitu. Itu yang jadi inspirasiku sih, bahwa orang tuaku alhamdulillah keduanya bekerja keras gitu, dan aku ingin menjadi seperti mereka, itu aja. Pernah gak sih kamu nih, namanya juga masih anak muda, ada malesnya nih, kamu lagi ngelakuin sesuatu nih, gue males, stop dulu deh gue deh. Apa yang kamu lakuin atau support apa yang dikasih sama orang tua kamu ketika kamu lagi ngerasa kayak gitu? Males dalam konteks apa nih? Misalnya ngerjain musik atau misalnya sekolah atau apapun yang kamu lagi kerjain. Tadi kan nasihatnya harus jangan setengah-setengah. Iya. Nah, ada nggak nih yang kamu lagi ngerjain sesuatu, terus kamu kayak bosan aja gitu, atau misalnya kamu lagi mager aja gitu, gak mau ngelakuin hal itu gitu? Ada, tapi bukan males ya, itu istilahnya apa ya kalau anak zaman sekarang ya? Burnout ya? Iya, burnout Iya. ada lah pastilah. Pasti ada gitu. Ya kadang emang kalau kerja terus kan stres juga gitu. Maksudnya hidup kan nggak totally soal kerjaan gitu. Banyak hidup yang lebih berarti daripada sekedar nyari uang gitu menurutku. Ketika burnout ya udah gitu. Aku off dulu dunia kerjaan, dan aku bener-bener kayak switch langsung ke apa ya namanya, menjadi manusia biasa gitu aja lah. Dari hari-hari biasa. Ya gitu. sehari-hari biasa, nanya kabar seseorang, kamu gimana harinya, baik gak gitu. Bersosialisasi, and then kumpul-kumpul itu juga bisa kan. Jadi lebih fresh lagi ngejalaninnya. Iya, karena gitu. kan hidup nggak semuanya soal karir, soal uang gitu Iya, kan. Kalau soal itu semua, siap-siap aja lu stres gitu. Iya, capek pasti ya. Kamu berapa sering sih dulu main sama atau main ke rumah bunda sama ayah? Kebetulan aku tinggal di bunda kan. Iya pasti sebulan adalah sekali 2 kali mampir ke ayah gitu. Tapi aku lebih sering mampir ke eyang mama, Oh, oke. ke ibunya ayah. Oke. Aku lebih sering ke situ jenguk. Ya jenguk itu kan juga tadi bagian aku bilang tadi, bagian dari recharge gitu ya. kan. Misalkan lagi penat gitu, ya jenguk nenek aja gitu. Alhamdulillah aku masih ada nenek gitu ya. Jenguk nenek, ngobrol-ngobrol masa kecil. Terus kebetulan kan nenekku itu kan juga jarang yang tahu gitu. Sebelum Dara Puspita, nenekku udah ngeband duluan gitu. Oh gitu. Darah Muda nama bandnya dulu di Jawa Timur gitu. Kamu orang rumahan atau lebih seneng keluar? Rumahan banget. Rumahan banget. Jadi kalau nonton lebih seneng kayak di rumah aja kumpul gitu quality time-nya. Kalau liburan sama nonton, milih mana quality time? Nonton. Tetap. Ya Allah, bisa begitu. Oh iya. Iya, aku kurang suka liburan sebenarnya. Oh Nggak iya? tahu kenapa aku kurang suka liburan, kecuali kalau membahagiakan yang lain gitu kan, yang lain pengen liburan, oke aku ikut Ayo gitu ngikut gitu. Kalau sendiri mendingan di rumah aja Mending di rumah gitu. nonton gitu. Sama ayah kemarin baru nonton Godfather. Kalau genre film favorit dulu apa? Drama. Drama. Iya ya, aku juga kalau horor takut. Kamu apa? Aku drama juga. Aku horor action enggak suka. Drama apa? Aku drama Korea. Apa-apa bagus loh. Seru loh drama Korea. Karena aku tuh kalau nonton kayak seneng yang bikin nggak mikir, saya kayak bikin seneng gitu, nggak mau yang kayak mikir kayak wah gitu, kayak soalnya horor nih deg-degan, hidup udah deg-degan, kita nonton deg-degan lagi makin war kan, dia lebih seneng kayak hahaha hihihi gitu kalau aku. Iya. Tapi zodiaknya apa? Aries. Oh. Kamu apa? Virgo. Kalau Aries kenapa? Gimana? Nggak tahu, Kalau jadi nanya, ngobrolin, nanya. kamu malah nanya, nggak gini, Virgo kayak suami aku. Oh iya. Iya. Gimana ininya? Tapi dia mah seneng main. Oh iya, aku nggak tahu kenapa kurang seneng aja. Nggak seneng. Aku suami aku Virgo, aku Aries. Iya, cocok tuh. Cocok ya? Tisa apa? Bisa Leo, cocok juga. Cocok juga ya. Leo, aku pernah sama Leo juga. Wah, kok jadi Jadi ngomong zodiak ya. kok jadi ya aku nama Leo juga. Loh, kok gimana loh? Kamu sebagai anak bungsu tuh sering jadi pendengar atau pemberi pendapat? Tergantung konteksnya aja gitu. Tetap nggak ada jadi yang gimana, tergantung apa kondisinya gitu. Ya, kondisinya kita kan nggak bakal jadi pemberi pendapat kalau kita nggak bisa menjadi pendengar yang baik. Benar. Gitu kan. Jadi ya kalau konteksnya apa ya, kita mesti jadi pendengar yang baik dulu gitu. Pernah nggak sih kamu jadi sebagai anak bungsu ini kayak udah deh lu paling kecil ngikut aja deh gitu? Pernah nggak sama kakak-kakak kamu? Never. Selalu disamain aja gitu ya semuanya. Never. Alhamdulillah kita tuh gimana ya, dari kecil kita barengan terus gitu.
kemana-mana barengan terus. Terus pas remaja juga gaulnya barengan terus gitu. Temennya barengan. Iya, temennya juga bareng-barengan. Jadi pas sampai gede pengennya barengan terus gitu. Iya lucu Jadi banget. pengennya tuh apa ya, brotherhood aja gitu. Tapi pernah berantem gak sih Dul? Berantem pas masih kecil sering. Udah gede gak pernah? Nggak pernah, Kayak nggak berselisih pernah. paham gitu pernah gak? Kalau berselisih paham ya tentu ya. Heeh. Tentu gitu, contoh misalkan aku kurang suka dunia branding gitu ya, dunia engagement gitu kan aku kurang suka kan. Sementara KKL sangat mendalami itu, tapi kan itu maksudnya segala perbedaan kan harus dihargain juga gitu. Benar. Dan akhirnya aku bisa banyak belajar engagement. Kalau misalnya kamu lagi ada masalah nih, siapa orang pertama yang bakal kamu ajak diskusi? Al atau L? Kalau ini aku harus jawab kakak A. Kakak Al. Kenapa? Kakak A, karena sama-sama Virgo. Oh iya, L apa L? Gemini dia. Gemini. Gemini. Jadi kamu Gemini, sekarang, Gemini. kamu sekarang lagi. Jadi kamu kalau ada masalah pasti ceritanya ke Al dulu. Iya Kak L juga sering, tapi lebih sering ke Al karena sama-sama Virgo. Gitu Lebih ya. mengerti gitu ya. Iya, tapi nggak juga ya. Al dulu nih punya hubungan yang unik gitu. Punya Gimana hubungan tuh? yang unik. Jadi kita tuh misalkan lagi dalam keadaan jarang ketemu gitu. Ketika ketemu bertiga itu kayak udah tahu, oh kita lagi ada problem ini. Gitu aja gitu. Udah tahu dengan sendirinya Udah tahu gitu. dengan sendirinya Feeling gitu. aja gitu Feeling ya. aja gitu. Jadi pas ngomong ya udah nggak tahu bisa gitu. Ya mungkin karena itu aku Saking bilang. deketnya kali, Iya batinnya ya. dari kecil barengan gitu. Tapi kamu pernah nggak dimarahin sama Al atau L? Kak Al pernah. Kenapa? Dimarahin? Karena numpain sambel di kamarnya. Gue pikir apa udah serius banget gue. Kayak apa gitu, numpain sambal. Itu apa baru-baru terjadi apa udah masih kecil? Udah Numpain sambal. 2 tahun lalu lah. Kenapa bisa menumpahkan sambal di kamar kakak Ya Al? biasa malam-malam main PS gitu kan sambil makan, tiba-tiba di kamar kakak Al gitu. Tiba-tiba ada apa lagi makan sambil jatuh tumpah gitu kan. Aku udah kakak Al masih bobo nih, aku bersihin. Berarti pas bangun kakak Al ngeh gitu kan. Ketahuan. Terus marah-marahin. Tuh nih. Udah berapa kali harus aku bilangin kalau makan harus rapi, kalau makan harus di luar jangan di kamar gitu. Terus gimana? Iya Ya, gitu. ya kakak maaf. Terus yang lucu ada mbaknya gitu kan. Udah kak kasihan. Beneran. Perkara sambal. Jadi Al L dulu berantem perkara sambal. Jadi kalau misalnya nih, ini kan bertiga pada punya pacar nih. Kalau misalnya salah satu ada masalah sama pacar, ada nggak sih curhat satu sama lain kayak, aduh ini nih cewek gue gini nih, gimana ya? Atau apa gitu? Enggak sih. Kalau kita lebih berprinsip kalau pasangan tuh masing-masing gitu ya. Kamu nggak pernah curhat sama kakak kamu? Enggak. Nggak pernah? Enggak pernah. Sesekali pernah sama kakak Al ya. Kadang kan Sekali kalau cowok pernah. suka bingung tuh kayak, aduh nih cewek gini lagi. Minta harus ngapain?" nasehat paling. Nasehat, Minta iya, nasehat, iya. nasehat bukan curhat ya. Heeh. Minta nasehat sering, tapi kalau yang curhat tentang problem nggak pernah gitu, nggak pernah karena kita oke, kakak Al dengan pasangannya, I have to respect it. Kakak L dengan pasangannya, yang penting kalian berdua happy, we have to respect it. Itu aja sih. Kalau nih, ini berarti kan di antara bertiga yang terakhir pacaran itu adalah L. Nah kalian nih biasanya kalau deket sama cewek atau mau pacaran suka ada nanya nggak sih adik kakak kayak misalnya, Dul menurut lo gimana nih cewek ini, minta pendapat, minta penilaian gitu? Nggak Ada nggak? ada sih. Nggak ada. Cuma Jadi you go aja. pas mau deketin biasanya ngasih kabar. Masih kabar kayak ini gue deketin ini Ada, nih iya, gitu. iya, Tapi itu nggak pernah aja. kayak menurut lo gimana Dul gitu. Enggak. Karena menurutku cinta masing-masing sih gitu. Iya. Misalkan kakak jatuh cinta gitu, terus aku nasihatin kakak gitu, kak ini orang ini gini nih, percuma tahu nasihatin orang yang lagi jatuh cinta Buta tuh, ya? buta gitu. Nol jadinya, bodoh amat deh. Jadi ya yang penting kita harus berusaha untuk saling akur aja gitu. Kita harus berusaha untuk saling akur. Kita harus berusaha lagi dan lagi dengan didikan keluargaku menghargai segala perbedaan dan apa ya, brotherhood, family first, itu aja sih. Oke. Tapi dulu sering hangout bareng nggak sih bertiga kayak triple date gitu? Belum Belum pernah? ya, kita triple date di family dinner ya. Nggak yang kayak kita pergi yuk berenam gitu? Belum jadwalnya pada susah juga kan. Pada ribet Sebenarnya, mengumpulkan iya, jadwal. pengen banget gitu tapi belum ketemu. Tapi kita lebih suka yang apa ya, family
things, family dinner gitu aja sih. Jadi sekalinya ngumpul tuh ya lengkap. Semuanya Gitu ada. ya. Paling sering ngobrolin apa kalau lagi kumpul sama Syifa dan Alisa? Ngobrolin Tisa. Ngobrolin dengan pendengarnya, ngobrolin Tisa. Tisa, kamu diomongin. Hati-hati kata gue. Enggak, bercanda. Nggak apa beneran, biar kayak Tisa kayak deg-degan, jadi nonton ini deg-degan. Oh, iya, Aku iya, diomongin gitu. Ngomongin apa biasanya? Ngomongin Tisa. Ada nggak tapi kamu ngomongin Tisa nih ke Alisa sama Syifa? Enggak. Lagi-lagi, dan aku selalu berprinsip kalau cinta masing-masing ya. Yang penting kakak Al happy, aku happy insyaallah gitu. Jadi ya kalau ketemu kita ngobrolin apa ya? Kan bisa ngomongin yang baik-baik, lucu-lucu. Kayak kan Tisa suka masakin kamu kan? Ya ngobrolin makanan paling. Ngobrolin makanan. Terus yang seru-seru aja gitu. Kemana ngalor ngidul aja gitu, nggak ada spesifik Nggak ada. perbincangan gitu Nggak ya, ada. ngobrol-ngobrol biasa aja. Oke, kali ini aku mau ngasih challenge sama Dul, biar lebih seru juga pembahasan kita kali ini ya. Nama gamesnya adalah sebut 3 kata, nanti akan muncul sebuah foto. Kamu harus menyebutkan 3 kata yang menggambarkan foto tersebut dan jelaskan juga alasannya. Oke? Tunggu dulu. Dijamah. Oke, kita mulai ya, Dul. 3 kata. 3 kata. Tuh berarti tek. Misalnya kayak cantik, baik. Ini gitu. Oke. Bunda Maya. Malaikat. Surga. Cantik. Cantik. Tadi dalam mataku udah cantik pertama kalau Bunda Maya. Deddy Irwan Mursi. Smart, humoris, and apa lagi ya? And rich. Tadi otak gue kasih tapi kayak kan masa gue ngomong ngasih itu ya. Ini ayah. Enak bener. Saya nih pahlawan, Pahlawan. idolaku, ayahku. Oke. Al. Kakak, Virgo brother, and ganteng. Ganteng. Oke. L. Kakak L, ganteng, humoris, kakak. Kakak. Tunggu gue potong dulu nih. Di antara bertiga kalian yang paling humoris siapa? Tergantung sih. Kakak L sih kayaknya. Kakak L paling humoris. Kakak L ya. Oke. Next. Dul. Dul. Ya lucu banget Dul. Genius. Wah mantep. Gitu dong. Harus gitu. Benar. Alisa. Alisa baik, bule. Kalimat nggak boleh ya, harus kata ya. Iya. Baik, bule, kakak. Kakak, oke. Syifa Haju. Baik, aktor, kakak. Kakak. Aman nih dia nih, gimana nih ya. Tisa Biani, ya Allah. Cinta Lucu banget. seumur hidupku. Wow. Tisa nontonnya langsung kayak gitu. Langsung cinta sama hidupku. Oke, kalau ngomongin Dul dan Tisa, kalian ini kan sering mengunggah momen manis di media sosial ya. Iya. Seperti apa sih keseruan hubungan mereka? Kita lihat TBH News berikut. Ya ampun. Kalian tuh udah berapa lama sih pacaran? 4 tahun, mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Lumayan ya dulu ya, 4 tahun. Iya. Lama Buat kakak loh. tuh lumayan. Lumayan menurut Kakak aku. pernah pacaran lebih dari 4 tahun? Enggak pernah, maksimal 4 tahun. Oke. Kamu pernah? Nggak Lebih. pernah. Paling Baru lama kali ini 4 tahun. Menurut kamu yang lama tuh berapa tahun pacaran? Nggak tahu sih. Dalam bayangan kamu nih kayak, ini lama nih gitu. Waktu kan relatif juga ya. Mm-mm. Kayak 4 tahun kerasa sebentar aja gitu aku sama Tisa gitu. Berarti cinta banget itu. Berarti nggak pernah bosan. Kalau Nggak gitu pernah, bagus nggak ya kan? pernah. Masya Allah. 4 tahun nggak pernah bosan tuh contoh. Makanya jangan ini nih Besti, dikit-dikit putus, dikit-dikit Siapa? bosan cari. Ini penonton-penonton suka kayak gitu tuh Dul. Dikit-dikit bosan putus cari yang lain. Dikit-dikit bosen putus tuh ntar gitu-gitu lagi loh. Tuh dengerin Dul. sirkulasinya. Dengerin Dul tuh. Kayak dulu yang 4 tahun nggak kerasa tuh namanya cinta. Tisa itu sempat kesini juga loh Dul. Oh ya. Udah pernah ngobrol-ngobrol sama aku. Tapi sekarang aku mau dengerin juga dari kamu. Kita pengen tahu jawabannya gimana sih nanti kalau nonton barengan, jawabannya gimana gitu. Gimana pandangan kamu soal menikah di usia muda? Asik dong. Pengen? Pengen banget. Oh iya pengen banget.
Kok malah keprok? Kamu sama Tisa ada rencana ke sana kan? Kok kan ya? Ya. Iya, tapi muda tuh maksudnya sekarang objektifnya berapa sih? Nah, coba kalau kadang nih seperjalanan hidup aku, mudanya tuh kadang-kadang berbeda setiap generasi. Kalau zaman aku kuliah 21 22 teman aku udah ada yang nikah. Udah gitu di umur aku, Kak Sarika kelahiran berapa? aku kelahiran 89. Oke. Aku nikah 28. Di tahap itu umur yang gak muda-muda banget, tapi pas saat itu muda 25, 24 Oke. gitu. Jadi sekarang kan kayak ada yang berapa yang nikah yang kemarin yang muda-muda belasan tahun. Berapa sih kemarin yang sekarang udah punya anak 2, 19, 20 tuh ada tuh yang kemarin tuh yang bener-bener muda banget tuh. Nah, menurut Dul, Aku udah gak 19 tahun. ya udah terlalu terlewat. Udah 24, iya. Menurut kamu nikah muda buat Iya, kamu maksimal nih 27 lah. maksimal 27. Karena nggak mau banyak musisi kan klub 27 tuh. Apa tuh? Oh, nggak tahu klub 27? Nggak tahu. Oh, cari sendiri di Google. Dul apa Dul? Apa Ya Dul? nanti aja cari di Google. Ya maksudnya nauzubillah min dzalik lah, nggak mau jadi kayak mereka gitu. Tapi ya maksimal 27 lah. Maksimal apa sih Club 27? Masa nggak tahu sih? Nggak tahu loh. Apa sih? Lo tahu emang? Club 27? Kalian pada nggak tahu klub Nggak 27? Nggak tahu Dul, Itu kasih tahu lah loh, Dul. musisi-musisi yang meninggal di umur 27. Nauzubillah Dul ih. Kurt Cobain, Oh. Jim Morrison. Nauzubillah. Ya nauzubillah min dzalik ya kan. Oh, gue pikir panik Kurt umur 27. Cobain, Jim Morrison, siapa lagi? Janis Joplin, Jimi Hendrix, Robert Johnson, banyak gitu. Dan rata-rata secara psikologis kenapa gitu? Kenapa coba? Lupa aku kenapa Ini penjelasannya. kalau tahu kasih tahu aku ya Dul. Kau Nanti penasaran aku nih kasih kita. tahu ya. Kasih tahu ya. Pokoknya kalian kulik dulu Club 27 tuh, legend tuh. Coba. Yes, jadi sebelum 27 sih pengen. Pengen sebelum 27 Karena semoga ya. nggak tahu ya, karena menurut orang-orang kalau nikah sebelum 27 katanya insya Allah ke depannya tuh jalannya lebih teratur lah. Amin. Sama Tisa beda berapa tahun? Sama Tisa beda 2 tahun. Tisa lebih muda 2 tahun. Berarti Tisa 22. Oke. Secara psikologi maksudnya. Hah? Secara psikologi kalau sebelum 27 tuh Oh, oke. nanti daripada kebablasan. Iya, benar makanya. Ini 28 juga mana aku nikah. Ayo deh daripada lewat 28 kita nggak kawin-kawin ya udah ayo 28 kita nikah gitu. Kan langsung. Tapi sejauh ini udah ada mulai pembahasan soal ini dream wedding belum sama Tisa? Ya kalau aku pribadi sih pengennya yang sederhana-sederhana aja. Berarti udah ada pembahasan sama Tisa? Ada, tapi kan pembahasannya apa kan nggak bisa di-spill semua kan. Pembahasannya ya kalau dream wedding sebenarnya kita pengen yang sederhana aja gitu, yang nikah kan ya pertemuan dua keluarga terus ijab kabul sah gitu kan. Ya tapi kan kita nggak tahu juga gitu, kita ingin membahagiakan orang tuanya maunya seperti apa. Betul. Gitu kan. Ya itu aja sih paling. Betul. Menurut kamu sebagai laki-laki nih ya, apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum menikah? Kita kan kadang-kadang sering dengarnya tuh kalau perempuan nih harus ini itu gitu. Kalau perempuan apa? Misalnya kayak kalau untuk saya harus bisa masak, misalnya harus bisa ngurus suami, misalnya gitu. Suka perawatan banyak lah. Kalau cewek kan persiapannya kayak banyak lah. Kalau sesuai apa kalau gitu tuh bukan adat apa sih namanya, kayak kepercayaan lah gitu, banyak yang harus disiapin. Kalau menurut kamu cowok apa dari segi susah ya? Kalau cewek kan finansial itu udah inilah udah sering dibahas lah ya. Finansial aku insya Allah nggak ragu. Kalau mental ya memang masih dilatih, tapi kalau siap nggak siap sampai kapan siapnya gitu kan. benar. Kalau aku tapi ini subjektif ya. Subjektif. Aku tuh sering banget ketemu cewek cantik gitu dulu sebelum sama Tisa, apalagi sering banget deketin cewek cantik terus aku ilfil karena satu doang gitu. Karena etikanya nggak bagus gitu. Oh iya. Sering banget gitu. Misalkan ketemu cewek yang cantik banget nih ya, gue deketin tiba-tiba etikanya nggak bagus, itu aku males langsung dulu. Ilfil langsung. Sering banget. Ketemu lagi, cantik banget, wow seperti bidadari, terus aku deketin gitu. Etikanya nggak bagus, aku langsung ilfil, nggak tahu kenapa. Lah ketemu lagi, cantik banget, seperti bidadari di surga gitu. Tapi etikanya nggak bagus, aku kayak langsung ilfil aja sih gitu. Tapi kamu orangnya sebenarnya gampang ilfilan atau enggak? Gampang ilfilan kalau itu etikanya nggak bagus. Berarti gitu. Etika kalau misalnya apapun. Kalau misalnya etikanya jelek langsung ilfil aja ya? Kalau kerjaan kan ya beda konteks ya. Kalau mencari calon istri ya etika nomor 1 gitu. Nomor 1 gitu.
dia patuh nggak sama ibunya gitu. Karena banyak banget orang di entertain gitu udah ngetop lupa sama ibunya, udah nggak takut sama ibunya. Itu aku paling ilfil soal itu. Dan alhamdulillah Tisa nggak gitu. Tisa sampai sekarang masih patuh sama ibunya gitu. Sebenarnya kalau Tisa ini nggak spesial di mataku, aku males nikah sama orang entertain tuh, ribet. Kenapa ribetnya? Ya kalian tahu sendiri lah, aku jarang banget menemukan apa aku kurang bergaul atau apa, aku jarang banget menemukan seorang entertainer cewek yang etikanya bagus gitu ya. Ada beberapa tapi jarang, bisa dihitung dengan jari lah. Dan Tisa ini termasuk yang aku kagumi soal etika gitu. Itu aja sih. Kalau Tisa lagi acting nih sama cowok, kamu ada cemburunya nggak? Atau ada nggak kayak misalnya? Ada dong. Ada dong. Sampai sekarang masih? Ada dong, iya dong. Tapi Tisa suka ngomong dulu nggak kayak, nih aku mau ada adegan pegangan tangan Ya, nih. ngomong. Tapi ada nggak sih kayak batasan-batasan yang kamu kasih ke Tisa? Atau nanti deh kalau udah nikah nggak boleh ini? Ada batasan yang diterapkan sama kamu? Ya kalau sekarang kan belum nikah. Kalau sekarang belum nikah ya aku bilang aja, kamu nurut apa kata ibumu dong gitu. Itu aja gitu. Banyak juga loh aktor-aktor yang udah gak nurut sama apa kata ibunya gitu. Bahkan tinggal gak bareng ibunya gitu. Ya kalau Tisa misalkan sekarang aku boleh nggak gini, aku bilang aja kamu tanya ibumu dong gitu. Boleh apa nggak sama ibunya? Iya, kalau gitu. misalkan boleh ya udah, kalau nggak boleh ya tolong turuti, it's your mom gitu. Tolong berbakti dengan ibumu gitu. Kamu dan Tisa kan cukup sering jadi perbincangan ya, karena dinilai cocok. Dari kamu sebagai pacarnya sendiri nih, apa aja sih hal yang bikin kamu tuh ngerasa cocok sama Tisa? Sebutin 3 hal deh. Sama-sama aneh kali ya. Anehnya gimana? Jadi kita tuh kayak dua pasangan yang nggak tahu nih, aku pribadi ya, yang kayak nggak nyambung sama dunia sekarang gitu ya. Yang nggak nyambung sama apa ya, ya kehidupan zaman sekarang gitu kayak aja. Ini apa sih? Kenapa ini sih apa gitu? Sih? Terus kayak kemarin baru tuh makan dinner gitu. Terus ada apa ya, anak-anak gaul pada ngumpul. Aku nggak menyalahkan anak gaul. Hai anak gaul, sorry. Please love and gaul. Nggak menyalahkan anak gaul, cuma emang aku yang kurang gaul. Hai anak gaul, maaf. Tapi kadang-kadang kayak gaul itu kan ditentukan dengan apa? Kekerenan yang ditentukan oleh objektivitas gitu kan. Objektivitas sosial gitu. Misalkan sekarang lagi tren lagu Billie Eilish gitu, Billie Eilish. Terus kalau lu nggak dengerin Billie Eilish, lu nggak keren, gitu kan? Lo nggak asik gitu. Skena gitu, ya kan? Lu kalau nggak dengerin The Adams, lu nggak asik gitu. Terus kita tuh kayak dua orang yang, ini dunia apa sih? Kenapa harus begini gitu loh? Kita semua punya hak gitu loh. Kita semua punya hak untuk apa ya? Untuk menyukai dan tidak menyukai gitu kan? Semua punya hak untuk memilih apa yang kita inginkan gitu. Jadi mungkin aku juga bingung, aku yang aneh apa mereka yang aneh gitu kadang. Tadi yang makan malam mereka pada ngapain anak gaul itu? Ada lah, nggak bisa cerita, lucu dia banget mas, tadi. Kita udah nunggu dia. Oke, satu. Tolong banget, penasaran nih Aries. Maaf Gen Z. Maaf Gen Z atau Gen Alpha, aku nggak tahu. Aku sering banget lihat Gen Z itu kalau yang cerita tuh terus yang apa? Terus kalau ngomong tuh which is literally gitu kan. Sorry. Gimana yang terakhir apa gimana? Which is literally now I'm just okay, can you speak in bahasa gitu. Kita di Indonesia bro, kalau kita di luar negeri nggak apa-apa lah. Terus baru kemarin tuh aku sama Tisa kan orang udah kayak satu frekuensi banget kan. Ini kalau aku Tisa ketawa pasti aku ketawa gitu. Terus ada satu orang gitu you know what, Skibidi, yes. You know which is literally. Terus aku udah gak tahan ketawa kan malam itu kan. Aku udah gak tahan ketawa sama sekali gitu. Si Tisa ketawa tiba-tiba depan, wow. Sumpah. Oke, sayang, not now. Jangan sekarang nanti aja. Terus dia nggak bisa tahan ketawa, wow. Kan nggak enak sama teman-teman gitu kan, nggak enak sama teman-teman. Terus kita kayak ketawa, wow, kita ketawa berdua terus sampai kita keluar, bentar keluar ketawa, kita nggak tahan gitu. Sorry. Cuma emang kita aneh, sorry. Kita aneh. Aku juga nggak tahu kita yang aneh apa mereka yang aneh, aku nggak tahu gitu. Cuma
Yang aku suka dari Tisa yaitu kita satu frekuensi gitu. Jadi apa yang Tisa pikir pasti apa yang aku pikir gitu. Tanpa harus ngomong udah tahu ya, Iya, gitu udah nyambung ya. Yang kedua Sorry, apa? Gensi. Tetap sorry. Aku Gensi loh. Yang kedua apa selain satu frekuensi? Ya banyak kesamaan aja, banyak kesamaan gitu. Menghargai, memahami. Maksudnya kalau boleh pick me boy dikit gitu ya. Kok aku jadi getaran Gen Z ya? Nggak apa-apa, no problem, no problem. Kalau boleh pick me boy dikit, aku tuh orangnya kan sulit dimengerti gitu. Apa ya? Sulit dimengerti aja orangnya gitu. Dan Tisa nih orang yang sangat bisa mengerti aku gitu. Oh dulu gini, oh dulu gitu gitu. Mungkin juga sebaliknya gitu, aku bisa mengerti Tisa gitu. Oh dia lagi seperti ini, seperti itu gitu. Komunikasi juga selalu lancar gitu ya. Ngobrol juga selalu nyambung aja gitu. Kita bisa misalkan sepanjang hari ngobrolin topik tuh yang ya kok gini ya, emang nyambung aja gitu. Ada aja obrolannya Iya, gitu. ada aja gitu. Kita nggak perlu capek-capek nyari topik gitu. Topiknya datang sendiri gitu. Apalagi soal skibidi. Nah terus ya apa ya? Kita mungkin sama-sama. Aku nggak bilang kita seniman ya, cuma kita sedang menjadi pekerja pelaku seni gitu ya. Sedangkan seniman dan selebritis itu kan adalah hal yang berbeda gitu. Kebetulan aku kan kurang suka dengan dunia selebritis gitu. Aku lebih suka dengan dunia seninya gitu. Contoh apa, bikin musik, main film, itu dunia seninya. Kalau selebriti itu kan beda gitu kan. Itu ya bonus lah, itu bonus dari pekerja pelaku seni. Dan Tisa pribadi juga menurutku dia kurang suka dengan lifestyle of celebrity gitulah. Apapun itu ya kalian tahu lah lifestyle of celebrity itu gimana. Kita nyambung banget di situ gitu. Apa lagi ya, kita saling itu, kita dua orang aneh yang dipertemukan aja gitu. Tapi kita masih belum tahu nih kita yang aneh atau orang-orang yang aneh ya. Masih mencari teka-teki. Masih mencari tahu gitu. Tapi banyak Gitu orang sih. yang ngomong kamu berdua tuh mirip. Kamu ngerasa mirip nggak? Sometimes. Iya kan? Ya, Aku ngobrol sama Tisa juga kayak, iya lagi mirip lagi sama Dul gitu. Kadang merasa sering kayak, mirip ketemu deh kita kali gitu ya. Iya. Tadi kan kamu bilang lebih tertarik menjadi seniman. Nah, kamu sekarang juga kan kamu kan seorang musisi juga. Amin. Punya banyak lagu dan sering menulis lagu juga. Apa yang menjadi inspirasi bermusik kamu? Tentu keluargaku ya, kedua orang tua, ayah bunda gitu. Tapi yang menjadi inspirasi diriku sendiri, lucu. Kenapa? Gimana? Aku ingat pertama kali aku pengen jadi anak band itu karena abis nonton Nirvana. Nirvana yang dia live at Paramount, terus si Kurt Cobain tuh banting-banting gitar tuh. Banting-banting gitar gitu, terus aku kayak wow gitu. Terus aku inget banget, alhamdulillah waktu itu aku dikasih bunda gitar. Nina buat kamu gitu gitar. Aku kelas 1 SMP aja, kelas 1 SMP. Terus aku tuh kayak seneng banget lah gitu, sampai jangan ditiru ya. Aku sering bolos sekolah tuh demi nyewa studio gitu, demi ngeband gitu. Serius? Sampai gak naik kelas, jangan ditiru. Tapi bunda tahu nggak? Hah? Bunda tahu? Bunda kira tahu kan gak naik kelas. Dia marah, Marahnya jangan nggak? ditiru, nggak baik, sangat tidak baik. Itu sangat tidak normatif. Tapi saat aku ingat pertama kali aku nyolok gitar ke ampli itu, terus aku kayak megang gitar, wow, kayaknya aku pengen jadi musisi deh. Kayaknya aku pengen jadi musisi gitu. Itu SMP. SMP kelas 1. Terus ya namanya di dunia musik, dunia seni itu kan ada namanya ups and down. Dimana kadang kita viral, aku kurang suka bahasa viral. Kadang kita laku, kadang kita tidak gitu kan. Dan gimana caranya kita mesti sustain, mesti stabil, mesti apa ya? Mesti kalau kita lagi di atas ya biasa aja gitu, nggak usah sombong, nggak usah star syndrome gitu. Biasa aja ya. Biasa aja. Ketika kita di bawah juga ya biasa aja gitu. Aku sukanya di musik itu. Karena kalau kamu bekerja sebagai seniman dan kamu, ini menurutku subjektif, ketika kamu bekerja sebagai seniman dan kamu memikirkan popularitas dan uang, itu bahaya banget. Bahaya banget. Berapa banyak orang yang stres karena popularitas.
berapa banyak orang yang bunuh diri karena popularity and fame and money gitu ya. Jadi orientasinya aku buat lagi. Kalaupun nanti insya Allah ada uang dan popularitas, aku nggak mau mikirin itu part of bonus. Bonus dari usaha yang kita lakukan itu aja sih. Jadi inspirasinya apa? Orang tuaku dan diriku sendiri itu aja sih. Iya, tetap ya. Iya. Untuk Iya. inspirasi kamu. Sekarang Dan kamu Kurt Cobain. tetap. Sekarang total kamu ada berapa lagu? Yang udah rilis mini album 5, Ini album 5, ini album 5, 20 lah. 20. Album 1 Kodir tuh 1000 bulan 9, berarti ada berapa tuh? Ya 20 lah. 20. Lagu baru kamu tentang apa, Dul? Tak mau gila. Tentang Kenapa apa tuh? banyak banget. Apa? Tentang apa? Karena semua kisah hidupku ada di laguku gitu. Oh, oke. Kamu mencurahkannya di lagu semuanya. Iya, jadi kalau if you want to know my life, just listen to my song gitu. Oh, oke. Yang lucunya, ini aku lagi rilis Tak Mau Gila gitu. Tisa juga rilis Apakah Kita Hanya Bercanda gitu. Aku nggak mau jelasin tentang apa, just listen to it. Di situ semua tuh. And that's all. Oke, jadi yang mau tahu kehidupan pribadinya Dul, dengerin semua lagunya Dul karena Iya. itu curhatan kamu di situ semua ya. Dan lucunya Tisa juga mengcounter laguku juga lucu kan. Oh. Jadi if you wanna know hubungan kita kayak gimana, don't listen to anything, don't listen to yang lain, dengerin laguku, dengerin lagu Tisa, dan itulah yang sesungguhnya. Oke. Keren bisa bikin karya gitu ya curhatnya ya. Pengen deh gue, nggak bisa tapi. Kamu pernah mikir nggak kalau bukan menjadi musisi atau selebriti, kira-kira kamu pernah mikir nggak kamu bakal berkarir di bidang apa? Pelatih bola kali ya. Beneran? Iya. Suka banget bola. Suka banget. Oh iya. Kalau di FIFA tuh aku jadi suka main career mode. Kalaupun main bola tuh aku nggak suka yang main gitu. Aku suka ngatur strategi gitu. Oh, oke. Jadi sama kiper, aku lupa lagi namanya. Bro, gue di depan lu ya, gue jadi back. Terus ada siapa tuh penyanyi, aduh lupa aku namanya. Lu depan, gue belakang lu gitu, gue belakang lu. Aku suka aja jadi pelatih gitu kayak. Lu oper sana, oper sini, suka aja gitu. Mengatur strateginya. Suka Jadi aja. kalau nggak jadi musisi mau menjadi pelatih bola. Coba deh, siapa tahu ada klub yang mau nyoba aku Ini jadi Dul. pelatih bola, pasti langsung tiki taka football. Gitu. Agak kurang menyangka kalau jawabannya menjadi pelatih bola. Aku pikir menjadi apa gitu. Pemain film aja deh. Kayaknya kalau nggak jadi musisi atau Pelatih apa. bola gitu. aku pengen banget gitu. Aku Pelatih suka bola. gregetan banget gitu kalau lagi nonton Indonesia gitu. Kenapa harus gitu sih mainnya gitu? Football is simple gitu. But playing simple football is very hard gitu Iya, kan. betul. Ya gregetan aja sih. Siapa tahu ya kan Pak Erick Thohir mau jadiin saya pelatih bola klub mana gitu. Ya Pak, kalau Bapak nonton Tubianas, makasih ya Pak. Itu Dul lagi curhat nih Pak. Tolong dengar keluh kesahnya mumpung curhatnya bukan di lagu Pak. Kita dengerin. Oke, thank you Dul udah datang ke Oke, Tubianas. thank you, aku Senang yang banget thank udah you. ngobrol-ngobrol Ya, di ya, sini. ya, thank you. Sukses selalu, lancar Sukses selalu juga, semuanya. ya. Makasih Besti udah nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Bye.